Teman-teman, apakah sudah terlihat di layar? Lihat Bu. Oke, baik. Izin saya jelaskan untuk tugas besar teman-teman di mata kuliah struktur data. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA, teman-teman memilih sendiri ya grupnya, kelompoknya. Terdiri dari 2 sampai 3 orang. Harapannya, karena ini kelas gabungan, kalau saya yang tentukan akan susah, silakan memilih masing-masing. Bagi teman-teman yang tidak mengumpulkan data hingga tanggal 21, 23, 59, esok harinya akan saya plotting langsung. Hopefully bagi teman-teman yang memang ngerasa lebih nyaman di plottingin akan tercover juga dengan hal tersebut. Untuk aturan umum tugas besarnya dikerjakan oleh 2 sampai 3 orang. Ini untuk PJJ. Tugas besarnya menggunakan C++, silakan menggunakan compiler atau IDE apapun. Kemudian nilai tugas itu terdiri dari 2 komponen nilai. Pertama adalah 60% nilai program Anda ditambah 40% nilai individu. Jadi teman-teman nanti akan dalam satu kelompok bisa jadi dapat nilai tugasnya berbeda-beda ya. Jadi bisa ada yang nilainya lebih besar atau lebih kecil tergantung dengan pemahaman dan kontribusinya. Nilai produk itu didapatkan dari sebanyak apa produk Anda yang Anda buat itu sesuai dengan requirement atau sesuai dengan aturan-aturan, syarat-syarat yang diberikan. Nanti kan ada dijelaskan di bawah. Kemudian, nilai produk ini sama untuk semua anggota. Kemudian ada nilai individu. Nilai individu ini didapatkan dari keberhasilan yang ditugaskan. Ya, bisa jadi nih tugas ini dikerjakan masing-masing bagiannya beda-beda, porsinya beda-beda. Nah, nilai individu ini seberapa berhasil Anda menyelesaikan tugas yang sudah diplot ke Anda. Harusnya tugasnya balance ya. Kalau nggak balance, otomatis nanti nilai individunya pun nggak besar. Nah, setiap anggota akan diminta untuk menuliskan apa saja tugas dia. Sehingga nanti saat presentasi, saya hanya menanyakan apa yang dia kerjakan saja. Untuk mengecek nilai individu ya. Nilai individu ini tujuannya adalah agar setiap mahasiswa, setiap anggota bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan ke dia dan skillnya tuh terukur masing-masing individu. Gitu ya. Kemudian perbedaan tugas itu apa sih bedanya nih antar kelompok? Jadi teman-teman nanti tipe multilink listnya ada ini saya kasih slash C ya. A, B atau C. Jadi maksudnya apa sih A, B, C? Nanti dijelaskan di bawah dan jenisnya berbeda, ada yang single, ada yang double. Tapi semua multilink list, hanya beda model. Nah, pada tipe multilink list yang sama, kasusnya ada beda-beda. Kasus itu apa? Contoh, yang satu dapat kasus tentang Gojek, yang satu tentang rumah sakit, dan seterusnya. Siapa yang menentukan? Dosen. Nanti setelah teman-teman selesai mendaftarkan kelompok, dan saya membuat kelompok bagi yang belum punya kelompok, langsung saya plot. Dia dapat yang topik apa. Nah, tipenya sendiri, nanti teman-teman yang memilih. Nanti saya akan arahkan memilih yang mana. Atau kalau memang teman-teman sepakat bahwa udah ibu aja yang pilihin, nanti saya pilihin. Karena beda tipe, beda nilai, ya, beda kompleksitas soalnya. Jadi saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin menantang diri bisa dapetin nilai sampai 120 skala 100 ya. Karena tugasnya lebih kompleks, nanti nilai 20-nya bisa disumbangkan ke CLO yang kurang. Nah, itu silahkan. Tapi dengan catatan ya teman-teman, nilai maksimum itu belum tentu kalian dapatin kalau belum memenuhi semua requirement. Kemudian, nah setelah saya bagikan jenis listnya, kemudian topiknya, tugas selanjutnya teman-teman adalah mendetailkan kasus apa sih yang ingin teman-teman modelkan menggunakan multilink list yang diberikan. Contoh, mahasiswa dengan dosen, mau modelin tentang apa ya? Apa dosen pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya? Apakah dengan dosen KP dengan mahasiswa KP-nya, atau dosen wali dengan mahasiswa walinya, atau dosen mata kuliah dengan mahasiswa kuliahnya. Atau dibalik, mahasiswa memiliki list dosen yang pernah ngajar dia, itu juga boleh. Jadi harusnya tiap mahasiswa akan berbeda, tiap kelompok akan beda walaupun topiknya sama-sama tentang dosen dan mahasiswa. Nah, biar memudahkan teman-teman, di sini ada penjelasan logik dari setiap model. Nah, di sini ada, tapi modelnya cuma tipe A dan B aja yang dijelaskan. Kenapa yang C enggak? Karena yang C udah dijelaskan di kuliah. Ya, hanya A dan B.
Kemudian data yang terlibat ini karena kalian yang akan mendetailkan, saya berikan syarat bahwa data yang di-save di dalam multi-link list nggak boleh misalkan, oh ini nih saya mau menyimpan data nama dosen dan mahasiswanya siapa aja, jadi cuma nama doang, nggak boleh ya. Harus ada atribut minimal tipe data integer real, harus ada. Jadi jangan semuanya string, nanti kalau string semua nanti bingung mau mengolah apa. Kemudian pengumpulan akan dilakukan di minggu ini ya, antar. Jadi akhir pekan 15 yaitu hari Minggu 9 Juni 2359 di LMS ya. Kalau dihitung berarti ini bulan April akhir, berarti masih ada memang kita kasih jatah sebulan ya. Harusnya di sebulan selesai. Ini saya lebih awalkan saja umumkan karena ini kelas gabungan mengulang jadi mungkin butuh waktu lebih. Presentasi tugas akan dilakukan dari rentang 10 sampai 16 Juni secara ini PJJ, secara on-site. Nah, jadi bentuknya wawancara, masing-masing dapat sekitar 20 sampai 30 menit, di mana pembagiannya adalah 10 menit demo dulu. Nah, kemudian nanti saya akan menilai produknya, mengecek apakah spesifikasi yang diberikan berhasil dijalankan atau tidak. Kemudian sisanya 20 menit tanya jawab dan melakukan penilaian individu dan mengecek pemahaman kode. Jadi dosen akan mengetahui kok mana mahasiswa yang kodenya adalah copy paste dari temannya atau dari internet karena dia nggak ngerti. Apakah boleh mencari inspirasi dari kode orang? Boleh banget teman-teman. Yang nggak boleh kalian tidak memahami apa yang Anda copy ya, itu nggak boleh banget. Apalagi copy plek-plek gitu ya, itu nggak boleh. Harus bisa difahami. Kemudian untuk bisa mengerjakan tugas ini kalian pasti butuh bimbingan ya. Nah, nanti akan ada asisten dosen saya yaitu Nagif. Silakan kontak beliau di nomor sudah saya berikan. Silakan diskusi. Alhamdulillah juga di mata kuliah struktur data, proses pendampingan tugas besar itu diberikan di praktikum juga. Jadi minggu depan teman-teman sudah mulai melakukan pendampingan tugas besar. Jadi di praktikum itu teman-teman diminta untuk mulai mengimplementasikan. Mumpung ada asprak, jadi teman-teman bisa tanya, Kak ini benar nggak ya model ADT.H saya gitu. Benar nggak sih isinya harus ada function prosedur ini, yang pasti akan ada insert, delete itu udah pasti ya, insert, delete, searching, show itu udah pasti. Tapi ada tambahan yang lain. Ini salah. 2 kali sama asdos, 1 kali sama asprak gitu ya. Ya betul. Dan ini nggak wajib bagi yang butuh aja. Nah, jadi nggak akan diberikan waktu tertentu kecuali nanti yang mau banyak bisa dibikinin secara online bareng-bareng saling tanya. Saran saya teman-teman silakan manfaatkan praktikum minggu depan, ibaratnya manfaatin aspraknya. Jadi ngoding tugas sambil ada yang bantu jawabin. Setelah itu lanjutkan kerjakan secara mandiri dengan anggota. Setelah itu misalnya ada bingung lagi baru tanya asdos gitu ya. Karena kalau saya suruh nanya asdos sekarang pasti pada bingung. Jadi mendingan start dulu. Keterlambatan pengumpulan file itu akan mengurangi nilai tugas pada komponen produk atau individu terserah saya ya. Bisa jadi juga kalau lebih dari sekian menit ya udah cut, asumsi tidak presentasi ya. Karena jumlah kelompok banyak, ada 2 kelas juga, jadi mohon bantuannya untuk bisa on time datangnya. Ada yang tanyakan nggak terkait aturan dulu sebelum saya masuk menjelaskan tentang tipe-tipe multi-link list? Kayaknya nggak ada ya, cukup difahami. Oh ya, nanti info ini akan saya share linknya ke link yang kemarin. Nah, sekarang spesifikasi detail setiap multi-link list. Nah, saya mulai dari tipe yang paling bawah dulu ya, tipe C. Nah, tipe C ini sama persis dengan yang di slide sebelumnya. Hanya beda penggambaran saja. Ini ada parent dan setiap parent punya anak. Dan setiap anak terkoneksi satu sama lain. Ini adalah tipe C. Nah, tipe C ini nilainya cuma 80 maksimum.
Karena itu sesuatu yang akan kita pelajari dan kita kerjakan di praktikum sehingga nilainya maksimum 80. Tapi bagi teman-teman yang mungkin merasa, Bu, saya mah codingnya belum jago, saran saya ambil ini daripada sok-sokan ambil A dan B, ternyata nggak berhasil, malah dapat zong. Jadi silahkan ambil yang ini, karena ini diajarin di kelas ya. Nah, ini contoh yang akan kita pelajari, nanti akan detail saya jelaskan. Tapi secara umum, ini bisa coret-coret nggak sih? Oh ini. Oh nggak bisa. Nggak bisa nih. Jadi gampangnya ketika misalkan ya dicontohkan kalian dapat tugas yang mahasiswa dosen. Berarti parent ini adalah data dosen pertama. Misalkan Fani, misalkan mau nyimpen data apa? Data jabatan boleh, data umur boleh. Ternyata dia punya anak wali pertama namanya Agus, NIM-nya sekian, IPK-nya sekian misalkan. Terus ada Jenny dan seterusnya sampai ke bawah. Ini dosen wali kedua punya anak wali, dosen wali ketiga nggak punya anak wali, dosen wali keempat anak walinya 2. Nah, apa sih sebenarnya tugas besar kalian tuh ngapain sih? Tugas besar kalian adalah ya seperti link list kemarin, mulai dari deklarasi, kemudian menambahkan data. Bedanya sekarang ada 2 jenis data, menambahkan data dosen, lalu nambah data dosen kedua berarti insert last, data dosen ketiga insert last lagi, data dosen keempat insert last. Gimana tiba-tiba dosennya keluar, pindah kerja, berarti kan delete tuh. Nah, prosesnya sama. Kalau di delete berarti misalkan P2 mau berhenti, A2-nya dikemanain, berarti A2 ini harus kita pindahkan. Nah, ketika kita pindahkan, berarti kita tambahkan ke parent yang lain, misalkan parent 3. Nah, ini namanya insert child atau insert age. Ya, ini contoh anak pertama atau age pertama, anak pertama ini akan dosen pertama punya wali anak wali namanya A1, kemudian punya wali kedua anak A3 dan anak 4. Ketika P2 berhenti, maka A2 harus dipindahkan. Nah, dipindahinnya kemana? Misalkan ke P4. Ya udah, berarti A2 akan menjadi anak ketiga. Berarti ini insert last age namanya. Konsep insertnya sama aja kayak link list biasa, hanya bedanya yang satu di dalam list parent, yang satu berada di list child. Nah, ini list child. Ini untuk tipe C ya, yang paling mudah. Apalagi bagi teman-teman yang merasa, aduh saya kok pengennya yang sekalian nyiapin materi, Bu. Tipe C ini cocok banget bagi teman-teman yang belum bisa terlalu banyak eksplor, terus waktunya juga mepet. Dengan mengerjakan type C, kalian sambil belajar fungsi prosedur yang ada di graph. Karena graph akan menggunakan type C. Jadi sekalian menguatkan gitu. Jadi kalau kalian merasa, oh kayaknya saya belum bisa terlalu explore banget, dengan pilih type C. Pemilihan tipe juga ini ya hari Minggu, nanti saya tambahin ininya, saya tambahin kolomnya. Sekarang putusin aja dulu. Itu yang tipe A, kemudian tipe C, maaf. Sekarang tipe A, yang tipe A lebih kompleks. Tuh, lihat ya. Jadi graf itu bisa juga representasinya dengan seperti ini ya. Tapi yang diajarkan yang tipe C. Nah, ini contoh teman-teman, ada dosen 1, dosen 2, dosen 3, dan dosen 4. Dan saya juga punya data mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4, dan mahasiswa 5. Untuk kasusnya apa? Nggak bisa dosen dengan anak wali. Kenapa? Karena satu anak mahasiswa nggak mungkin punya lebih dari satu dosen wali. Kalau yang ini bisa memodelkan kasus dosen mengajar mahasiswa apa saja. Gitu ya. Contoh nih, dosen pertama itu mengajar mata kuliah X misalkan, mata kuliah struktur data. Mahasiswanya siapa? Mahasiswanya ada M3, ada M2, dan ada M1. Kok bisa tahu? Taunya karena dosen 1 memiliki child list atau anak, di mana anak-anaknya itu berisi pointer menuju mahasiswa-mahasiswa yang pernah diajar. Dosen kedua, kok nggak bisa? Dosen kedua, dia juga mengajar mata kuliah misalkan Alpro, Nah, yang diajar adalah si M2. Ya bisa jadi M2 ini dia lagi ngulang Alpro sekaligus ngambil struktur data. Bisa aja ya. Kemudian
Kemudian ini dosen 3, oh mungkin dia lagi S3 jadi nggak ngajar. Yang D4 ini dia mengajar mata kuliah lain yang mahasiswanya adalah M4 dan M5. Itu ya contoh case-case yang bisa dihandle oleh tipe A. Tipe A ini jauh lebih powerful dan tentu lebih rumit juga. Kenapa lebih rumit? Karena ada 3 list di sini. Pertama ada list parent, ada list parentnya ada 2 ya, satu yang dosen, satu yang mahasiswa. Ini list parent, yang ini list child. Mahasiswa itu list child. Tapi untuk menghubungkan list parent dengan list child, nggak kayak tipe C yang langsung, tapi ini dihubungkan dengan list relasi ya. Jadi ada 3 list. List parent yang terhubung dengan list child melalui list relasi. Logiknya udah ada di video ya, teman-teman tinggal nonton. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan tipe A ini harus bisa apa aja sih. Nah, tipe ini yang pertama pasti insert dosen atau elemen parent harus bisa, poinnya 5. Kemudian menginsert child atau mahasiswa, poinnya 5. Menginsert relasi, menghubungkan antara dosen tertentu ke mahasiswa tertentu menggunakan list relasi, poinnya 5. Ada delete, kemudian ada find, ada show, show-nya ada banyak nih, tergantung kasusnya apa. Contoh nih, show setiap, misalkan, nah ini, show all data di list parent, artinya ya menampilkan semua nama dosen, gampang ya. Show all data di list child, ya udah menampilkan semua anak di multilink list, bukan di satu parent. Show data child dari parent tertentu, nah ini baru menampilkan nama-nama child dari parent tertentu. Contohnya, saya minta tampilkan anak dari D4. Nah, anak D4 siapa aja sih? Oh, ternyata D4 itu punya anak M5 dan M4. Ya, itu perbedaan show-nya. Kemudian ada show count relation. Nah, misalkan maksudnya ini jumlah, kalau di kasus yang tadi si parent 1 tuh punya relasi ke berapa anak sih ya. Kemudian count relation dari child tertentu. Maksudnya si M2 ini punya dosen berapa dosen sih? Nah, kelihatannya dari gambar dia punya 2 dosen. Nah, gimana tuh algoritmanya? Kemudian ada edit relasi, yaitu mengganti child dari parent tertentu. Kayak tadi kasusnya, karena parentnya atau dosennya keluar, jadi anaknya harus dipindah. Berarti kan ngedit tuh. Itu untuk tipe A. Kemudian untuk tipe B, ini lebih mudah. Jadi dia itu kayak 3 list terpisah. Kalau yang pertama itu kayak multi-link list, yang D1 dan relasi, plus ada list child. Kalau yang ini, dia 3 list terpisah sebenarnya. Jadi list parent punya sendiri, list child punya sendiri, kemudian ada list relasinya. Nah, list relasinya ini mengkonekkan antara data parent dengan child. Nah, kalau tadi kan dari parent melahirkan list relasi yang menuju ke anak. Kalau yang sekarang enggak. Contoh cara baca datanya gimana nih? Jadi kalian pasti akan meng-create 3 buah list. Untuk menghubungkan misalkan nih, D1 ini, dia, kita lihat dari relasi pertama ya. Di relasi pertama yang birunya adalah D1, orange-nya M1. Tandanya D1 terkoneksi dengan M1. Misalkan dosen 1 ngajar M1. Kemudian di relasi selanjutnya ada dari D1 juga ke M2. Artinya D1 ngajar juga mahasiswa kedua. Relasi ketiga masih terhubung ke dosen pertama, yang oranye berhubung dengan M ketiga. Artinya D1 menjadi dosen dari mahasiswa ketiga. Dari sini kita tahu bahwa D1 punya 3 mahasiswa. Relasi selanjutnya ada D2 yang punya mahasiswa di M2. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih, Bu gimana kalau mau nambah lagi mahasiswa yang terhubung dengan dosen tertentu, misalkan ini D3 nih. Ya udah berarti tinggal tambah relasi di mana parentnya ke D3, studentnya misalnya ke M5 gitu. Ya, jadi kalau yang tipe A dan tipe B, teman-teman harus membuat 3 jenis list, 3 jenis elemen, 3 proses insert, parent, child, dan relasi. Oh ya, untuk nilainya ini 100, ini harusnya 120.
Ya nggak sih? Saya lupa. Ini harusnya 120. Yang ini 100. Jadi urutannya A, B, yang C 80. Ini kalau ininya mirip, hanya beda-beda dikit aja. Nah, ini ada tipe D. Tipe D ini nggak usah dibaca ya, teman-teman. Ini nilainya cuma 70 dan jarang mahasiswa yang mau ngambil. Jadi asumsi cuma ada 3 tipe aja lah. Saya hapus aja deh. Nah, itu 3 jenis tipe yang bisa kalian pilih. Sekali lagi saya sarankan kalau kalian merasa pede, ambil yang A. Kalau kalian merasa saya mau coba dulu, pilih yang B. Tapi kalau nggak yakin, mendingan ambil yang C. Karena dengan mengambil yang C, walaupun mungkin nilai maksimum cuma 80, tapi kalian sekalian mempelajari untuk persiapan assessment graph. Kemudian, selanjutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana sih mendeskripsikan tugas besar. Kenapa sih harus bikin laporan, bukan laporan, deskripsi? Karena topiknya masih umum yang saya berikan, tentu teman-teman harus mendetailkan. Nah, caranya gimana? Ini contoh ya. Judulnya apa? Silakan kalian tentukan sendiri. Tipe multilink listnya apa? Misalkan D, ini jangan ditiru ya, karena D nggak ada. Terus jenis parent listnya apa? Nah, ini nanti saya nentuin setelah kalian memilih tipe yang mana, A, B, atau C. Kemudian modelnya gimana? Nah, modelnya ini kalian menggambar kembali sesuai dengan kasus kalian. Contoh di laporan ini, dia mengambil kasus tentang perjalanan dengan travel perjalanan wisata dengan pesertanya. Nah, jadi gambar ini datanya apa aja sih yang bayangan kalian dibutuhkan, terus di list pesertanya apa saja sih data yang akan kalian save, terus contohin koneksinya. Ini contoh aja untuk tipe D yang sederhana. Setelah kalian kasih gambarnya, kalian bikin detailnya, data perjalanan. Nah, ini data perjalanan terdiri dari apa sih? Ada tujuan, tanggal berangkat, dan seterusnya. Data peserta apa saja. Dengan begini kalian jadi aware, oh data saya terlalu sedikit, oh integer belum ada, oh real belum ada gitu. Kemudian spesifikasi. Nah, spesifikasi ini kopas aja dari spek model. Contohnya kalau kalian ngambil yang tipe C, jadi Anda tinggal copy aja nih dari A sampai O. Kemudian dari setiap spek itu kalian jelaskan maksudnya apa. Contoh, insert data perjalanan. Ini ada di spek pertama. PIC-nya siapa? Jadi harus ada nama PIC-nya. Misalkan nama PIC-nya Rexel. Penjelasannya, gimana sih proses insert data perjalanan tuh? Misalkan data perjalanan baru akan dimasukkan ke dalam list perjalanan menjadi elemen terakhir gitu. Jadi insert last. Atau kalau kalian mau agak dimodif-modif, insert dilakukan kalau apa-apa boleh gitu ya. Itu dilakukan dari poin A sampai poin O. Jadi setiap poin itu harus ada penjelasan maksudnya gimana sesuai dengan kasus yang kalian ambil plus PIC-nya siapa. Ya, itu akan membantu ketika nanti presentasi. Jadi nanti saya nanyanya sesuai dengan PIC. Apakah PIC ini bisa berubah saat presentasi? Sangat boleh. Teman-teman akan mengumpul laporan 2 kali. Laporan pertama ini ibaratnya proposal. Laporan terakhir itu ibaratnya laporan akhir. Jadi misalkan Bu, awalnya PIC spesifikasi A itu si X, ganti jadi B, tukeran boleh nggak Bu? Boleh banget. Yang penting dilaporkan di laporan akhir. Di awal ini hanya ngebantu teman-teman agar mempermudah pembagian tugas. Nah, ini akan dikumpulkan di awal dan di akhir di LMS. Nah, tips dari saya teman-teman bagi yang mau bagi-bagi tugasnya, terutama yang mengambil tipe yang ada 3 list, ini mah gampang banget ya. Ada yang ngurusin list parent, ada yang ngurusin list child, ada yang ngurusin relasi. Nanti penggabungannya didiskusikan bersama-sama. Yang ini juga sama, bisa dibagi 3. Penggabungannya didiskusikan bersama-sama. Nah, untuk list C, kalau ada 3 orang, maka orang pertama list parent, orang kedua list child, orang yang ketiga bertugas untuk menggabungkan agar semua spek itu terkumpul menjadi main program. Gampangnya di main programnya. Gitu ya. Nah, silakan dibahas dengan temannya. Saran saya, karena saya kasih tahu jauh-jauh hari, harusnya teman-teman bisa prepare. Dan ingat teman-teman, ngoding nggak bisa dihindari. Semakin kalian menghindar ngoding di semester-semester awal, semakin kalian akan terseok-seok di semester selanjutnya, bahkan di tugas akhir. Banyak sekali mahasiswa yang menghindari coding, dia akhirnya menghindari sampai semester 14. Sayang ya, padahal sebenarnya yang lulus on time pun nggak semuanya kok jago coding. Mereka cuma bisa dan kadang bisa itu cuma sekedar baca dan nyoba ngubah-ngubah, akhirnya berhasil membaca, menentukan pola dari sebuah codingan.
Jadi jangan sampai menghindari coding. Mumpung masih mudah, teman-teman jalani tugas ini dengan sadar ya. Sadar itu artinya apa? Ya jangan apa-apa udah deadlineer, berusaha memanfaatkan codingan orang itu udah salah banget. Nanti takutnya kita ketemu semester 14, nggak enak ya. Jadi coding start dari sekarang mulai bareng-bareng bertiga, ada asprak silakan bertanya. Kemudian ada asdos, silakan dimanfaatkan. Kapan lagi tugas besar ada penjelasannya, ada tutorialnya, ada aspraknya, ada asdosnya, dan masuk ke dalam praktikum. Biasanya kan tuh di luar praktikum tuh. Silakan manfaatkan dengan baik. Saya yakin, walaupun terseok-seok, susah, dapat nilainya ternyata juga enggak A juga gitu, itu akan membuat kalian pede untuk, oh ternyata saya bisa coding loh, walaupun mungkin belum langsung lancar. Nah, jadi silakan manfaatkan tugas ini untuk belajar ngoding mumpung masih muda. Nanti kalau sudah bisa melewati yang ini, saya yakin kalian akan makin pede untuk ngoding di tahap-tahap selanjutnya. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, jangan lupa tuliskan NIM di chat ya untuk absen kedua. Sambil menuliskan NIM, mangga ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugas besar ini? Karena minggu depan teman-teman udah ketemu di praktikum. Oke, nggak ada yang bertanya? Oh, Bu, masukin nama kelompoknya tinggal dibikin nama di link Oh iya, sheet kemarin. betul-betul. Jadi teman-teman masukin aja ke situ data di sel warna kuning. Kalau teman-teman ada yang nggak terlalu kenal sama teman kelas, bisa lihat ke kanan. Di situ ada kelihatan, udah saya bikin rumus Excel, mana yang sudah dapat kelompok, mana yang belum. Nah, silakan teman-teman langsung kontak. Kalau memang pengen kontak langsung. Tapi kalau misalkan Bu saya juga nggak terlalu kenal, Ibu aja yang plottingin nggak apa-apa, kosongin aja nggak usah diisi bagi yang memang belum dapat kelompok. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Saya cek tadi baru dikit yang apa? Yang isi. Hmm, yang isi itu baru kalau dari kelas ini baru ada Rangga, Yosia, Eran, Putri sama Viola. Eh, iya, betul. Sisanya kelas 1 lagi. Mangga teman-teman selama masih bisa mendapatkan kelompok yang kalian yakin bisa cocok, mendingan ikhtiarkan. Kalau memang nothing tulus ibaratnya, ya udah, insya Allah sesuai takdir aja, saya random. Nggak bisa lintas kelas karena proses asistensinya di jadwal praktikum ya, jadi nggak bisa lintas kelas. Oke teman-teman, saya rasa presensinya cukup ya. Jadi saya nggak tahu siapa yang presensi, pokoknya asumsi yang nggak presensi berarti nggak, secara jiwa tidak hadir. Oke, di sini baru 1, 2. Ini ya yang absen: Jordan, Muhammad Faras, Muhammad Irham, Ratu Bunga, Sidki, Muhammad Ilyas, Putri Adinda, Yosia. Sisanya belum. Adam Teguh tuh. Eren. Oke, resen aja deh, resen semuanya. Saya kasih waktu hingga 1 menit untuk resen sampai 3:20. Resen. Giri belum.
Emailnya belum, Rexel belum, Faras belum. Tapi Rexel ada sih tadi. Faras. Oke, sip, udah aman. Insya Allah sudah pada resen semua. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tugas yang konversinya ya. Silahkan. Lumayan banget tuh nilainya. Untuk tugas konversi kita akan ketemu onsite di minggu depannya lagi. Minggu depan ini hari Senin ini teman-teman belajar asinkron untuk materi pembahasan soal yang Q ya, yang Q kemarin. Dan ya yang Q pembahasan soal. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Mohon maaf kalau kecepatan bisa play lagi ya, mumpung direkam nanti saya share di LMS. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.